Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pulau Elbaf sudah banyak diprediksikan akan menjadi tempat selanjutnya yang dikunjungi oleh bajak laut topi jerami. Tentunya setelah Luffy dan para nakamanya menyelesaikan arc Wano. Menurut buku Road to Laugh Tale volume pertama, ada 3 kemungkinan lokasi Road Poneglyph terakhir, yaitu Elbaf, Hachinosu, dan Vira. Dari ketiga lokasi itu, Mimin lebih condong pada Pulau Elbaf. Ya, tempat tinggal para raksasa itulah yang akan menjadi lokasi Road Poneglyph terakhir. Jadi dalam video ini Mimin akan membahas mengenai arc Elbaf, mulai dari latar belakang, hal penting yang akan terungkap, tujuan yang ingin dicapai, hingga skema cerita dari arc Elbaf. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Nama Elbaf sudah muncul sejak arc Little Garden. Di sini kru topi jerami bertemu dengan 2 raksasa yang bernama Dory dan Brogy. Keduanya bertarung sangat lama untuk mencari siapa yang terkuat. Lalu ketika arc Enies Lobby, muncul lagi 2 raksasa yang bernama Oimo dan Kaashi. Kedua raksasa ini cukup dekat dengan Usopp ketika Usopp menyamar sebagai Sogeking. Selanjutnya, raksasa yang bersinggungan dengan kru topi jerami tentu adalah salah satu dari aliansi besarnya, yaitu Hajrudin. Selain para raksasa yang bersinggungan langsung dengan bajak laut topi jerami, Pulau Elbaf juga bersinggungan dengan Yonko Big Mom, di mana Big Mom pernah tinggal di pulau itu dan membuat suatu insiden. Kemudian di arc Whole Cake juga disinggung seorang nama Pangeran Elbaf, yaitu Pangeran Loki. Ya, tentu jika karakter Loki ini ingin dikembangkan, maka menjadikan Elbaf sebagai suatu arc adalah pilihan yang baik. Karena Loki ini tentu adalah karakter yang kuat, yang bahkan diminati oleh Big Mom untuk jadi seorang menantu. Lalu ketika Loki marah karena Lola kabur, Big Mom juga tidak bisa sesuka hati menaklukkan ras raksasa yang dipimpin oleh Loki. Dengan logika seperti itu bisa diambil kesimpulan bahwa Loki itu kuat, sehingga Big Mom juga mempertimbangkan untuk menjalin aliansi dengannya. Dan Big Mom juga tak berani menyerang Loki saat Pangeran Elbaf itu marah karena batalnya suatu perjodohan. Selanjutnya, jika diperhatikan, kapal milik Shanks juga identik dengan kapal bajak laut raksasa yang bertemakan Viking. Jadi Elbaf adalah arc yang tepat untuk memunculkan sosok Shanks. Ya, rasanya beberapa hal yang Mimin sampaikan di atas sudah menjadi latar belakang yang cukup kuat untuk membuat bajak laut topi jerami singgah di Pulau Elbaf. Iya, dengan latar belakang yang kuat seperti itu, tentu banyak juga hal menarik yang bisa terungkap di arc Elbaf. Yang pertama tentu adalah mengenai Road Poneglyph. Mengapa salah satu batu petunjuk lokasi Laugh Tale itu bisa ada di sana, dan siapa juga yang meletakkannya? Kalau menurut Mimin sih, Shanks yang meletakkan Road Poneglyph itu di Elbaf dengan suatu perjanjian tentunya. Tapi setelah Loki menguasai Elbaf, bajak laut Akagami dan Shanks tak punya akses lagi ke sana. Hal itu tentu tak mengenakan bagi Shanks, tapi kembali lagi, seorang Yonko tidak bisa berbuat sesuka hati di Elbaf. Contohnya seperti Big Mom tadi. Jadi sepertinya Shanks tidak mau mencari masalah dengan Loki, karena bisa saja akan menghancurkan keseimbangan dunia. Lalu hal selanjutnya yang akan terungkap adalah mengenai masa lalu Shanks dengan Pulau Elbaf. Ya, di latar belakang tadi sudah Mimin sampaikan ya, jika kapal bajak laut Akagami itu mirip dengan kapal bajak laut raksasa yang diceritakan dalam flashback. Terkait hal itu, Mimin punya pendapat liar bahwa Elbaf adalah lokasi Shanks berlatih, sehingga bisa punya kemampuan dasar yang kuat untuk bertahan di lautan Greenland. Tapi tentu bukan karena latihan itu saja Shanks bisa naik menjadi Yonko, namun tetap melewati banyak pertarungan sungguhan yang berat, misalnya seperti ketika berhadapan dengan Mihawk. Ya, bisa dikatakan bahwa Elbaf itu adalah lokasi latihan Shanks, sama seperti lokasi latihan Luffy dan Relic ketika time skip. Oke, hal yang akan terungkap selanjutnya adalah tentang permasalahan di Elbaf yang ditimbulkan oleh Pangeran Loki. Ya, Loki ini sepertinya akan menjadi musuh utama Luffy di Pulau Elbaf,
seorang raksasa yang kekuatannya bahkan diperhitungkan oleh seorang Yonko. Untuk skemanya mungkin tak jauh beda dengan beberapa arc yang sudah berjalan, misalnya Alabasta, Skype, Dressrosa, dan bahkan Wano Kuni, di mana rakyat Elbaf menderita karena kepemimpinan Loki. Lalu sosok Loki sendiri bisa dikatakan egois dan mementingkan diri sendiri. Hal itu bisa kita lihat dari keinginannya untuk menikahi anak Big Mom dan menjalin aliansi dengan Yonko itu. Padahal Big Mom kan pernah menyebabkan suatu insiden yang besar di Elbaf, dan mungkin itu masih membekas di hati para penduduk. Iya, untuk tujuan yang ingin dicapai tentu yang pertama adalah mendapatkan Road Poneglyph, karena untuk ke Laftel dibutuhkan 4 Road Poneglyph. Dan setelah mengalahkan Kaido, harusnya Luffy sudah punya 3 data Road Poneglyph. Jadi pastinya Luffy akan mengejar Road Poneglyph terakhir yang kemungkinan berada di Pulau Elbaf. Selain itu, seperti biasa Luffy dan kru topi jerami akan menyelamatkan para penduduk dari penguasa yang jahat, yaitu dari Pangeran Loki. Kemudian Mimin rasa ada satu tujuan penting lagi, yaitu untuk memenuhi janji Luffy kepada Shanks terkait topi jerami yang saat ini dipinjamkan kepada Luffy. Nah, menurut Mimin di arc inilah Luffy akan benar-benar bertemu dengan Shanks untuk memenuhi janji mereka, dimana setelah Luffy menjadi bajak laut yang hebat, dia akan mengembalikan topi itu kepada Shanks. Iya, arc Elbaf akan dimulai ketika Luffy mendapatkan informasi mengenai Road Poneglyph terakhir. Informasi itu mungkin akan dia dapatkan dari Kid yang pernah mengincar bajak laut Akagami. Nah, karena Kid sudah pernah mengincar Shanks, bisa jadi dia tahu bahwa Stanglah yang memegang Road Poneglyph terakhir dan saat ini diletakkan di Pulau Elbaf. Luffy pun tentu akan ke Elbaf, dan Law sepertinya masih akan ikut dengan Luffy, karena tujuannya saat ini kan adalah mengungkap sejarah tentang nama D. Kemudian setelah berhasil menumbangkan Yonko, Kid tentu berniat akan balas dendam kepada Shanks dan bajak laut Akagami yang sudah memutuskan salah satu lengannya. Akhirnya trio kapten itu akan kembali berkumpul di Elbaf. Kemudian seperti yang Mimin singgung di atas bahwa Elbaf dikuasai oleh Pangeran Loki yang tidak pro rakyat, Luffy dan pasukan aliansi pun akan bentrok dengan Pangeran Loki. Di sini Loki mungkin akan mendapatkan bantuan dari anak-anak Big Mom yang ingin membalaskan kekalahan kapten mereka. Nah, akhirnya dengan perjuangan yang panjang, kru topi jerami akan bisa mengalahkan Loki, dan mereka pun akan mendapatkan Road Poneglyph terakhir. Kemudian setelah itu Shanks dan bajak laut Akagami akan muncul, dan disinilah pertemuan yang dijanjikan itu akan terjadi. Nah, pada titik ini Mimin berharap kita bisa tahu semua tujuan Shanks dan maksud setiap pergerakan yang dia lakukan. Selanjutnya mungkin Shanks akan memberikan topi jerami itu kepada Luffy, bukan hanya meminjamkannya saja. Jadi Luffy sudah tidak perlu mengembalikan topi jerami itu kepada Shanks. Kemudian setelah reunian Luffy dan Shanks terjadi, datanglah bajak laut Kurohige. Dan tentu saja tujuannya adalah untuk nyampah dan mengambil semua data Road Poneglyph yang sudah didapatkan oleh Luffy. Nah, di titik ini Luffy dan Shanks harus memutuskan mau bergabung untuk melawan Kurohige atau membiarkan Luffy pergi ke Laftel dulu. Lalu keputusan yang diambil adalah Shanks akan menahan Kurohige dan membiarkan Luffy ke Laftel terlebih dahulu. Tentu ini bukanlah hal yang disukai oleh Luffy, tapi ada situasi yang memang mengharuskan Luffy untuk pergi tanpa bertarung lagi. Mungkin Luffy sudah terluka parah ketika pertarungannya melawan Loki, sehingga jika Luffy ikut bertarung, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Nah, di akhir arc Elbaf nanti Luffy akan memulai perjalanannya ke Laftel. Sementara itu bajak laut Akagami akan bertarung habis-habisan melawan bajak laut Kurohige. Dan hasil dari pertarungan itu Mimin rasa akan dimenangkan oleh bajak laut Kurohige. Untuk Shanks dan bajak laut Akagami yang sudah dikalahkan, mungkin keberadaannya tidak akan dikonfirmasi dengan cepat. Lalu setelah itu Kurohige akan menyusul Luffy ke Laftel, entah bagaimana caranya.
Ya, itu sih skema yang Mimin pikirkan mengenai arc Elbaf. Dan setelah Elbaf mungkin arc selanjutnya adalah arc Laftel. Oke, itu aja pembahasan pada video kali ini. Jika ada tambahan, saran dan kritik bisa disampaikan pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!